Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama K channel di sini. Kali ini kita akan sharing mengenai Departemen QC dan apa tugasnya. Oke, sobat semuanya, sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video Mama K yang baru. Oke, sobat YouTube semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Departemen QC itu tidak hanya ada di garment. Departemen QC biasanya ada di semua pabrik karena QC adalah quality control. Jadi sebelum barang kita ekspor, tentunya kualitas pasti dijaga oleh sebuah perusahaan tersebut, yang mana kualitas ini adalah sangat menentukan bisnis kedepannya sebuah perusahaan, sangat menentukan project kedepannya itu akan dikenal atau akan lebih booming tentunya. Nah, QC di sini untuk garment, mereka biasanya bertugasnya adalah mengecek quality. Jika ada jahitan-jahitan di sewing, misalkan yang tidak sesuai dengan standar buyer atau komen-komen dari buyer, mereka akan melakukan checking dan dikembalikan ke produksi untuk melakukan perbaikan. Itu adalah kalau dari sisi pakaian, biasanya dari segi jahitan, dari segi measurement atau ukuran itu sesuai nggak dengan spek. Biasanya kalau ada yang plus, ada yang minus, nah itu kalau di luar toleransi biasanya mereka minta untuk dipermak. Itu kalau dari sewing. Namun kalau ada juga QC yang bagian QC aksesoris. Nah, QC aksesoris itu apa tugasnya? QC aksesoris biasanya mereka berdekatan dengan gudang aksesoris. Nah, mereka biasanya dalam satu gudang namun departemennya yang membawahi berbeda. Biasanya mereka mengecek aksesoris yang masuk secara kualitas. Contoh misalkan barang tersebut sesuai tidak dengan yang buyer mau secara tulisan. Kalau misalkan label itu, misalkan detail labelnya itu sama atau tidak sesuai yang buyer approve, misalkan warna dari aksesoris tersebut sama atau tidak, ukurannya sama atau tidak. Nah, itu adalah tugas dari karyawan bagian QC. Nah, setelah ngecek semua itu, mereka biasanya kerjasama dengan bagian gudang. Nah, intinya yang terkait dengan quality itu di bawah Departemen QC. Namun untuk yang terkait dengan kuantitas, biasanya untuk kuantiti yang masuk atau apa itu masih di Departemen Gudang Aksesoris kalau yang terkait dengan aksesoris ya. Tapi kalau yang terkait dengan gudang pabrik ya sama aja dengan bagian gudangnya gitu. Intinya kalau sudah menyangkut quality kayak warna, misalkan shading, ukurannya misalkan yang diorder dari kantor 50 tapi datangnya ukurannya 49. Nah, ini udah menyangkut quality, yang laporan itu udah harus Departemen QC. Tapi kalau untuk quantity, misalkan loh ini ordernya 1000 datang kok cuma 850 misalkan, itu yang berhak melapor adalah bagian gudang kain. Nah, biasanya pun setiap perusahaan mempunyai sistem yang berbeda. Ada kalanya yang departemen gudang sekaligus merangkap QC. Cuma jika hal ini terjadi, akhirnya salah kaprah yang terjadi. Akhirnya tanggung jawab itu larinya ke siapa tidak jelas gitu. Mungkin untuk QC yang bagian gudang seperti itu. Nah, yang bagian
QC yang terkait dengan garment, biasanya mereka itu sangat identik atau erat sekali dengan QC buyer. Mereka biasanya kerjasama, apa yang dibutuhkan dari QC buyer tersebut related banget dengan QC di sebuah perusahaan. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebagai QC sewing itu pastinya ada ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh QC sewing itu antara lain komponen-komponen di dalam baju tersebut atau celana tersebut harus dipastikan itu adalah ada gitu. Nah, yang kedua itu mereka harus tahu bahwa benang yang dipakai oleh produksi itu harus matching dengan kain yang ada. Nah, yang ketiga itu ukuran yang ada di baju itu harus sesuai dengan standar atau spek yang sudah final, yang sudah di-approve oleh buyer tentunya. Nah, mereka quality seperti kotor. Kalau diproduksi biasanya kan ada mesin dan mesin itu biasanya suka ada minyak. Nah, itu ada kemungkinan bahwa kain-kain tersebut bisa jadi akan kena minyak. Nah, itu QC memang harus teliti melihatnya, itu nggak boleh sampai terjadi. Misalkan ada kotor, nanti terlanjur panel yang satu dengan panel yang lain dipasang, dan itu nanti akan bermasalah. Yang selanjutnya adalah SPI. SPI itu adalah jumlah stitch dari benang itu di dalam satu in itu ada berapa gitu. Biasanya ada yang 12, ada yang 11, tergantung dari requirement dari buyer tersebut. Nah, selanjutnya adalah barang atau garment itu harus dipastikan kualitasnya bagus. Aksesoris atau material itu sesuai dengan yang buyer mau. Itu QC, terutama yang masih inline atau apa, itu kualitas jahitan itu benar-benar harus sesuai dengan requirement dari buyer tersebut. Jahitan tidak boleh berkerut ya. Nah, dalam bahasa garment itu kita istilahkan dengan pakring, itu tidak boleh. Jadi diusahakan semuanya itu dengan baik, jadi kualitasnya oke. Nah, hal-hal yang mesti harus diperhatikan tuh terkait dengan quality itu sangatlah penting ya bagi QC. Karena apa? Karena perusahaan itu mengandalkan quality sekali untuk sebuah growing dari order-order yang sudah diterima. Dalam hal ini intinya kualitas harus dipastikan bagus. Nah, QC juga harus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan quality, karena di sini seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa saling support, saling mendukung, saling bekerja sama untuk tercapainya tujuan perusahaan tersebut dengan kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus tentunya buyer akan kembali lagi untuk memberikan order yang lebih banyak lagi kepada kita. Nah, terkait dengan QC, biasanya buyer itu akan melakukan inline. Nah, inline itu biasanya dilakukan oleh QC dari buyer tersebut. Namanya inline inspection. Biasanya inline inspection itu kalau sudah ada hasil dari produksi itu berapa persen gitu, mereka akan melakukan inline dan didampingi oleh QC. Nah, setelah mau shipment biasanya itu ada final. Nah, final itu akan dilakukan juga oleh QC. Setiap buyer memiliki standar masing-masing. Berapa persen kuantiti dari order itu sudah ready, sudah siap packing, itu akan bisa di final. Bahkan ada juga buyer yang harus finalnya itu benar-benar 100% baru mereka bisa final, tentunya dengan kualitas yang bagus. Buat semuanya, untuk masalah QC mungkin cukup. Sampai di sini dulu. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.